Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan laguku istimewa. Nyanyi bareng-bareng ya. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan sampai pada hari ini Bapak. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Biarlah Engkau yang berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu yang pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan oleh kakak yang membacakan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi satu buah pujian yang berjudul Tanganku Kerja Buat Tuhan. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Mas Suryo. Mas Suryo, dipersilahkan.
Halo, selamat pagi adik-adik sekalian. Ya, pada pagi hari ini, Mas Suryo akan bercerita tentang sebuah kisah yang menarik untuk kalian. Nah, tetapi sebelum kita sama-sama mendengarkan kisah ini, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mau mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan memberkati kami, Roh-Mu yang kudus memberikan pengertian kepada kami selama kami mendengarkan apa yang disampaikan. Biarlah Tuhan juga menolong Mas Suryo untuk menyampaikan dengan jelas kepada adik-adik semua, dan adik-adik juga bisa dengar dengan jelas apa yang disampaikan, sehingga pesan Tuhan itu bisa kami pahami, dan itu menjadi bekal yang indah, yang sangat berharga buat kehidupan kami. Roh Tuhan yang kudus, Roh-Mu yang kudus menolong kami ya Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Mas Suryo mau cerita tentang seorang yang kaya. Ini orang kaya ini dia suka pergi ke luar kota untuk memperluas bisnisnya. Dia memiliki beberapa usaha dan setiap beberapa tahun sekali dia akan pergi untuk berkunjung ke beberapa tempat ya yang ada di kota-kota di luar negeri untuk bisa mencari peluang-peluang apa saja yang bisa dia lakukan, usaha-usaha apa yang bisa dia lakukan supaya semakin berkembang usahanya. Nah, orang kaya ini pada suatu hari berencana untuk pergi ke sebuah kota yang jauh di luar negeri, jauh di luar negeri. Ya. Oleh karena itu dia berpikir, sementara saya pergi ke luar negeri, nah ini bagaimana ya dengan harta kekayaan saya? Memang sudah banyak orang yang bekerja untuk dia, tetapi ada beberapa harta yang harus betul-betul dikelola gitu ya oleh orang-orang yang dia percaya. Dia berpikir, siapa kira-kira ya di antara hamba-hambanya yang bisa dipercaya untuk mengelola hartanya. Akhirnya dia teringat ada 3 orang nih. Ada 3 orang hambanya yang sepertinya bisa dipercaya untuk bisa mengelola hartanya. Atau ya sebagian dari hartanya. Dia begitu kaya raya adik-adik ya. Oleh karena itu dia berencana untuk mempercayakan sebagian kepada 3 orang ini. Lalu dia panggil itu 3 orang. Yang hamba yang pertama, hamba yang kedua, hamba yang ketiga. Sebelumnya dia sudah berpikir, ini masing-masing orang ini punya kemampuan yang berbeda-beda ini. Tetapi 3-tiganya menurut Tuhan ini bisa dipercaya. Memang sih hamba yang pertama dia lebih cerdas, ya, lebih pintar, dan dia juga lebih semangat kalau diberi tugas. Kayaknya cocok ini ya, hamba yang pertama. Hamba yang kedua, dia lihat juga cukup setia. Memang dia tidak secerdas atau sepintar yang pertama, tetapi dia memiliki kesetiaan untuk itu. Oke, yang kedua. Dan yang ketiga juga dia pikir, oke juga ini orang, bisa dipercaya. Jadi Tuhan ini ingin mempercayakan hartanya kepada 3 orang hambanya ini. Sudah ya, tibalah saatnya dia memanggil ketiganya. Dan hamba yang pertama, dia menyampaikan pesan ya kepada hamba yang pertama. Hai hamba yang pertama. Oh iya Tuhan, ada apa? Mengapa kami dipanggil? Ya, dengarkanlah hamba-hambaku yang baik. Aku akan pergi keluar kota selama beberapa bulan atau bahkan mungkin bisa sampai beberapa tahun. Oleh karena itu aku ingin memberikan kepada kalian beberapa uangku ya.
aku akan memberikan sebagian dari hartaku kepada kalian untuk kalian kelola. Wow, hamba ini begitu terkejut ya mendengarkan rencana dari si tuan ini. Oke, kamu yang pertama ya. Aku akan mempercayakan kepadamu harta sebesar atau senilai 5 talenta. Wow, 5 talenta. Hamba yang pertama begitu kaget adik-adiknya, terkejut. Woi, 5 talenta itu bukan barang yang sedikit ya. Dia berhitung-hitung, 5 talenta. Ya, adik-adik tahu nggak 1 talenta itu berapa kira-kira? Kalau kita lihat di Google, ya, itu 1 talenta itu setara dengan sekitar 6.000 dinar. Nah, kalau di Alkitab, 1 dinar itu biasanya menggambarkan upah seorang pekerja 1 hari. Nah, coba sekarang kita kira-kira ya. Kalau di tempat kita sekarang, itu kalau adik-adik mempekerjakan seorang tukang, begitu ya, maksudnya ambil yang sederhana aja lah. Itu sekarang bayarannya ya rata-rata sekitar 150.000 mungkin sehari. Atau ya udah supaya gampang hitungnya kita ambil kira-kira 100.000 aja ya. Misalkan seorang pekerja itu dia harus dibayar 100.000 per hari. Nah, coba sekarang siapa yang pintar matematikanya? Kalau 1 hari itu dibayar 100.000, maka 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar atau 6.000 hari. Wah, berapa banyak itu uangnya? Ayo, siapa yang bisa berhitung? Iya, betul ya. Wah, ini kelas ada dari adik kelas Yahya atau kelas Daud itu yang sudah bisa menjawab ya dengan jelas, dengan tepat. 600 juta. Wih, banyak ya ternyata ya. Ternyata 1 talenta itu jumlah yang cukup besar, adik-adik. Nah, kalau 1 talenta ya kira-kira itu 600 juta, maka 5 talenta berapa coba? Kira-kira saja. Nah, betul ya. 5 talenta itu kira-kira sekitar 3 miliar. Wow, ya 3 miliar itu bukan jumlah yang sedikit adik-adik ya. 3 miliar itu jumlah yang banyak. Nah, itu yang dipercayakan kepada hamba yang pertama. Wah, hamba yang pertama begitu bersemangat adik-adik ya. Dia sangat excited atau apa ya, sangat bersemangat, sangat senang, sangat bahagia karena mendapatkan kepercayaan yang begitu besar dari tuannya. Wah, ini hamba yang kedua sekarang dipanggil. Hei, kamu hambaku. Aku juga akan memberikan sejumlah talenta kepada kamu. Sama seperti temanmu. Waduh, kaget juga ya. Hamba yang kedua ini begitu kaget karena dia merasa dia tidak sanggup kalau harus mengelola 5 talenta, 3 miliar seperti temannya. Waduh, gimana ya kalau sampai saya disuruh mengelola 3M, wah, atau 5 talenta, saya sepertinya nggak sanggup. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Seolah-olah tuannya ini tahu apa yang dia pikirin, coba. Tiba-tiba tuannya bilang, hei, hambaku, kamu akan aku beri kepercayaan mengelola 2 talenta. Wih, hamba ini begitu kaget adik-adik, tetapi dia lega. Waduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Zaman dulu mungkin dia bilang, wah, saya bersyukur ya, saya dipercaya 2 talenta. 2 talenta itu masih bisa lah. Saya masih bisa kalau untuk mengelola 2 talenta. 2 talenta itu kira-kira berapa? Kalau 1 talenta 600 juta, maka 2 talenta sekitar 1,2 miliar. Wah, hamba yang nomor 2 juga begitu bersemangat adik-adik ya. Dia langsung berpikir, wah ini uang 1,2 M untuk apa ya? Nah, dia sudah mulai berpikir. Nah, mereka berdua begitu bersemangat adik-adik dan sekarang tibalah saatnya hamba yang ketiga. Nah, ini dia. Wah, apakah dia akan bersemangat juga seperti teman-temannya? Kita akan lihat ya. Hamba yang ketiga. Ya baik Tuhan, ada apa?
kamu akan saya beri kepercayaan juga, seperti teman-temanmu. Hamba yang ketiga ini ternyata tidak seantusias atau tidak begitu bersemangat seperti teman-temannya. Kenapa? Dia seperti berpikir sesuatu di dalam hati. Dan ketika tuannya bilang, kamu akan mendapat 1 talenta. Hamba yang ketiga ini menanggapinya dengan dingin. Oke, baiklah Tuan. Dia menerima juga itu 1 talenta. Dan akhirnya pergilah Tuan itu ke kota di luar negeri, ke kota asing selama beberapa waktu lamanya. Apa yang terjadi dengan ketiga orang hamba ini, adik-adik? Kita sudah tahu ya, hamba yang pertama begitu bersemangat. Dia begitu senang mendapatkan kepercayaan dari tuannya untuk mengelola 5 talenta. Segera saja keesokan harinya, dia langsung membuat perencanaan, dia langsung mulai berpikir, ini uang ini untuk apa ya? Talenta-talenta ini untuk apa? Dia berpikir keras siang dan malam sampai akhirnya dia menemukan sebuah cara untuk meningkatkan atau mengusahakan uang ini. Uang ini dia pakai untuk modal kerja, adik-adik. Dia menggunakannya untuk bisnis, untuk menjadi modal dia melakukan berbagai macam usaha. Nah, demikian juga dengan hamba yang kedua. Dia sama seperti temannya yang pertama tadi. Walaupun pada awalnya hamba yang kedua ini kurang begitu percaya diri ya, karena dia merasa dia belum sehebat hamba yang pertama, tetapi dia berpikir bahwa kepercayaan yang diberikan Tuhan ini sangat berharga. Dia sangat ingin menunjukkan kesungguhan. Oleh karena itu, dia pun melakukan perencanaan seperti hamba yang pertama. Dia berpikir keras bagaimana caranya supaya 2 talenta yang dipercayakan kepadanya itu bisa terus berkembang, bahkan menghasilkan lebih banyak. Dan akhirnya dia menemukan cara itu, adik-adik. Karena orang yang memiliki ketekunan pasti akan menemukan jalan. Ya, itu yang terjadi pada 2 orang hamba itu. Nah, ini sekarang hamba yang ketiga bagaimana ini? Ternyata hamba yang ketiga ini begitu sampai di rumah, dia langsung menggali lubang, adik-adik. Buat apa? Siapa yang tahu? Dia merasa, waduh, 1 talenta ya, 600 juta banyak banget ya. Aku mau bikin apa ini dengan uang sebanyak ini 1 talenta? Dia berpikir, wah ini nggak benar ini tuanku ini. Nah, kenapa nggak benar? Ada temannya tanya ke dia, kenapa kamu kok kelihatannya sewot begitu? Iya, coba kamu bayangin. Tuanku enak-enak pergi ke luar negeri, sementara saya dikasih 1 talenta. Ini banyak loh. Nah, saya nggak mau nanti. Saya sudah capek-capek bekerja seperti hamba yang pertama dan kedua. Tetapi hasilnya nanti akan diambil tuh dengan enaknya oleh si tuan itu. Dasar. Tuan yang tidak tahu diri. Tuan yang tidak punya hati nurani, katanya. Tuan yang maunya untung saja, pengen mendapatkan keuntungan, tapi nggak mau ngemodal, dia hanya ngemodalin segini, terus kemudian untungnya nanti dia ambil lagi. Nggak mau, saya nggak mau ditipu seperti itu. Emang gua apaan? Dia bilang gitu. Akhirnya dengan marah, si hamba yang pertama ini, hamba ketiga ini, dia menggali sebuah lubang dan menyimpan 1 talenta itu. Sudah. Dia gali, dia simpan di situ. Tuh, simpan situ di tanah sekalian. Nanti kalau dia pulang, saya kembaliin aja. Dia bilang gitu. Ngapain capek-capek ngurusin harta orang? Saya nggak ada untungnya, yang untung dia, dasar tuan yang lalim. Dia bilang gitu. Akhirnya pergilah dia melakukan urusannya sehari-hari, adik-adik. Dan dia tidak lagi berpikir tentang 1 talenta yang diberikan kepadanya. Sampai suatu saat, tibalah hari di mana Tuhan itu datang. Wah, ini seluruh hamba-hambanya diberitahu bahwa tuannya sudah datang. Woi. Hamba yang pertama, dia begitu bahagia, begitu bangga, karena ternyata dia berhasil
melipat gandakan talenta yang sudah dipercayakan oleh tuannya. Wah, dia udah nggak sabar nih, udah nggak sabar, dia pengen tunjukkan kepada, dia ingin tunjukkan kepada tuannya berapa besar talenta yang sudah dia hasilkan. Demikian juga hamba yang kedua. Dia juga begitu bangga ingin menunjukkan kepada tuannya berapa hasil yang sudah dia hasilkan, ya, berapa uang yang sudah dia hasilkan dari modal 2 talenta yang diberikan oleh tuannya. Wah, dia berpikir, wah kayaknya nanti tuanku akan bangga dengan apa yang sudah aku lakukan, katanya. Tapi apa yang terjadi dengan hamba yang ketiga? Begitu dia mendengar bahwa tuannya akan datang, ini saatnya, katanya. Ini saatnya aku akan bilang kepada dia itu, si tuan yang lalim itu, bahwa dia itu pengen enaknya sendiri. Dia itu tuan yang serakah, katanya, yang ingin mendapatkan keuntungan di tempat yang dia tidak melakukan apa-apa. Sebentar, aku akan gali uangku. Bukan uangku ya. Aku akan gali uang itu, atau aku akan gali talenta di tempat di mana aku nyimpen dia. Akhirnya dia pergi ke tempat dia menguburkan uang yang 1 talenta itu. Jadi belum ada perubahan apa-apa, uangnya juga masih sama-sama, itu juga, adik-adik. Dia ambil, dia gali, kemudian dia angkat uang itu dari lubang itu, kemudian dia bawa menghadap tuannya. Ketika sampai di rumah tuannya begitu bahagia, begitu senang, ya sudah lama tidak bertemu dengan hamba-hambanya, dan tuannya itu begitu berharap dia akan mendengar kabar baik dari ketiga orang ini. Kemudian tuannya bilang ke yang pertama, "Hai hambaku, apa yang sudah kamu lakukan selama aku pergi dengan talenta yang aku berikan kepadamu? Coba, kasih laporan." Hamba yang pertama datang dengan penuh sukacita. Wah, dia dengan bangga, dia bawa, talentanya sudah banyak. Dia bawa uang atau talenta yang dia peroleh itu, dan juga pokoknya yang 5 talenta itu, dia bawa ke hadapan tuannya, dan dia berkata, "Tuanku, ini hamba berikan 10 talenta." Wow, 10 talenta, kata tuannya. Betul tuanku. Betul tuanku. Benar tuanku. 10 talenta. Hebat kamu ya. Terima kasih tuanku. Hamba mengupayakan 5 talenta yang Tuhan percayakan kepada hamba, dan ini hasilnya. Selain 5 talenta yang dulu pernah Tuhanku berikan kepada hamba juga sudah menghasilkan 5 talenta lagi, tuanku. Wah, tuannya begitu senang. Dia menepuk-nepuk bahunya si hambanya ini. Wah, kamu adalah hamba yang baik dan setia. Kamu sudah setia dalam perkara kecil. Wah, perkara kecil? 5 talenta perkara kecil, adik-adik. Ternyata bagi Tuhan itu 5 talenta itu perkara kecil, ya. Karena dia masih memiliki banyak talenta. Ternyata dia memberikan 5 talenta yang menurut hamba yang pertama itu sudah sangat besar, tapi bagi Tuhan itu sangat kecil, ya. Itu perkara kecil. Kamu sudah setia dalam perkara kecil, maka kamu nanti akan mendapat kepercayaan untuk mengelola lagi perkara-perkara besar. Wow, sebesar apa ya? 5 talenta saja sudah besar, nanti akan dipercaya lagi dengan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Waduh, hamba ini begitu senang, dia begitu bangga karena dia sudah menyukakan hati Tuhannya. Masuklah, katanya. Kamu akan turut di dalam kebahagiaanku. Di mana aku berada, kamu nanti akan ada bersama-sama dengan aku, kata Tuhan itu, ya. Kamu akan ikut dengan aku untuk menikmati kebahagiaan bersamaku. Siapa yang tidak suka, adik-adik? Hamba ini begitu senang sekali, dan akhirnya dia pun pergi, ya, untuk meninggalkan Tuhan itu, masuk ke dalam tempat yang menyenangkan, ya, yang sudah disediakan. Dia sudah menyingkir seperti itu,
Dan kemudian datanglah hamba yang kedua. Hamba yang kedua pun datang dengan bersukacita. Mukanya berseri-seri. Dan dia datang dengan penuh kebanggaan. Dia bilang, Tuanku, saya tidak menyangka, Tuanku. Apa? Tidak menyangka seperti apa? Kata tuannya. Apa yang sudah kamu lakukan dengan 2 talenta yang aku berikan kepadamu? Kata tuankunya. Begini, Tuanku. Pada awalnya saya agak ragu-ragu dan ketakutan. Saya tidak mampu seperti temanku yang diberi 5 talenta. Tetapi aku pikirkan setiap hari bagaimana caranya supaya aku dapat mengembangkan talenta yang engkau berikan kepadaku. Terus, apa hasilnya? Kata tuannya. Hasilnya, Tuanku, sungguh di luar dugaan, Tuanku. Aku berhasil membuat 2 talenta yang Tuhan berikan itu sekarang sudah berkembang menjadi 2 talenta lagi, sehingga aku mendapatkan 4 talenta. Wis, luar biasa. Ternyata karena ketekunannya, hamba yang kedua ini bisa dan mampu melipat gandakan talenta yang dia miliki. Tuhan begitu bahagia dan begitu senang, begitu bangga melihat hamba yang kedua ini. Dan dia berkata kepada hamba yang kedua sama seperti kepada hamba yang pertama. Ya, engkau memang hamba yang baik dan setia. Kamu juga sudah setia terhadap perkara-perkara kecil. Oh, perkara kecil? 1,2 M perkara kecil? Atau 2 talenta perkara kecil? Ya, ternyata karena Tuhan ini masih memiliki banyak talenta, ya adik-adik ya. Dan karena kamu sudah setia kepada perkara-perkara kecil, maka kepadamu aku akan memberikan lagi perkara-perkara yang lebih besar. Wah, hamba yang kedua ini begitu bahagia. Kenapa bahagia? Karena mungkin di awal dia merasa dia tidak mampu, tetapi dia terus berusaha terus untuk mengembangkan talenta yang ada, dan dia berhasil, adik-adik. Dan dia begitu percaya diri saat ini ketika Tuhan yang mengatakan bahwa karena dia setia pada perkara kecil, maka engkau akan diberikan tanggung jawab untuk menangani perkara yang besar. Dia, oke, Tuhanku. Siap, Tuhanku. Siap. Saya akan melakukan dengan sebaik mungkin. Bagus. Oleh karena itu masuklah. Kamu akan ikut bersama-sama dengan aku juga merasakan atau merayakan kebahagiaan bersama-sama dengan aku. Wih, bahagia sekali ya adik-adik ya, 2 orang hamba itu. Ternyata Tuhan ini ya kelihatannya memang serakah adik-adik ya, karena dia seolah-olah ingin mendapat untung dari apa yang dilakukan hamba-hambanya, tapi ternyata dia juga memberikan kebahagiaan kepada hambanya karena sudah setia mengembangkan talenta. Nah, sekarang tibalah saatnya hamba yang ketiga datang dengan muka yang muram, dengan muka yang kusut. Dia datang tanpa bergairah, dia menyeret kakinya begitu saja. Dan tuanku bertanya kepada dia. Si tuan itu, kok tuanku? Tuan itu bertanya kepada hamba yang ketiga. Hei hambaku, aku sudah mendengar kabar yang baik dari teman-temanmu, dan sekarang aku ingin mendengar kabar yang baik juga dari kamu. Apa yang sudah kamu lakukan dengan 1 talenta yang aku berikan kepada kamu? Tuannya menunggu-nunggu kisah yang sama ya, dengan kisah yang pertama dan yang kedua. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ternyata yang disampaikan oleh hamba yang ketiga ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan teman-temannya. Hamba yang ketiga ini malah mengatakan demikian, Tuanku, hamba merasa bahwa engkau adalah Tuan yang lalim, Tuan yang kejam, Tuan yang serakah. Katanya. Wis, kaget nih. Tuannya kaget ketika hamba itu mengatakan hal itu. Emang kenapa? Kenapa kamu mengatakan hal seperti itu? Ya gimana nggak serakah, Tuan? Engkau memberikan kepadaku 1 talenta. Itu kan banyak. Udah gitu kamu berharap aku harus mengupayakan itu, menjaga itu. Emang gua apaan? Katanya, ya, emang saya ini apaan? Harus bekerja susah payah dan pada akhirnya hasilnya akan kamu yang menikmati. Kamu memang hamba yang kejam. Tuanku memang hamba yang kejam. Hamba yang kejam, sorry. Tuanku memang Tuan yang kejam. Yang ingin mendapat keuntungan tanpa harus bekerja keras. Tuanku hanya memperalat saya supaya Tuanku mendapat keuntungan saja.
Oleh karena itu, saya sudah mengubur itu talenta tuanku. Dan ini sekarang sudah saya gali lagi. Sudah saya siapkan ini. Ini adalah satu talenta yang pernah Tuanku berikan kepada saya. Tidak pernah saya apa-apakan. Masih utuh, masih sama seperti yang dulu Tuanku berikan kepada saya. Terima nih. Akhirnya si hamba yang ketiga ini menyerahkan satu talenta yang pernah dia terima kepada tuannya. Waduh, tuannya begitu marah dia ya. Dia berkata, "Hai hambaku yang malas dan yang bodoh, ya. Kamu betul-betul tidak menghargai apa yang sudah diberikan kepadamu, kepercayaan itu. Oleh karena itu, kalau kamu tahu aku ini ingin berbuat jahat sama kamu, kenapa kamu nggak kasih saja itu satu talenta itu kepada teman-temanmu, khususnya kepada orang yang sudah menghasilkan 10 talenta itu, supaya uang ini atau talenta ini bisa berkembang dengan lebih baik," katanya. Akhirnya si tuan itu berkata kepada pengawalnya, "Pengawal, berikanlah satu talenta ini kepada hambaku yang pertama tadi, yang berhasil mengupayakan menjadi 10 talenta. Dan kepada hamba ini, yang pemalas ini, dan yang jahat ini, bawa dia ke tempat yang gelap dan kurung dia di sana, di mana tempat itu begitu menyeramkan dan begitu menakutkan." Akhirnya adik-adik, hamba yang jahat itu, hamba yang berpikiran jahat tentang tuannya itu, yang mendapat satu talenta tetapi tidak bertanggung jawab dan tidak setia mengupayakannya, dibawa oleh pengawal ke tempat yang mengerikan. Mengerikannya kayak apa? Ya pokoknya mengerikan lah. Nah, adik-adik, itu tadi adalah perumpamaannya tentang Tuhan yang memberikan talenta-talenta kepada hamba-hambanya. Mungkin bagi hambanya, talenta yang diterima itu adalah begitu besar, ya. Tapi bagi Tuhan itu adalah perkara kecil yang dia lihat bagaimana para hambanya ini bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh terhadap perkara kecil itu. Dan itu yang dihargai oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan, ya. Tuhan memberikan kepada kita talenta. Nah, talenta yang diberikan Tuhan kepada kita apa saja adik-adik? Banyak, ya. Talenta, kalau saat ini kita mengatakan talenta itu kemampuan, ya, atau bakat, atau ya keahlian yang kita miliki. Seperti kamu suka main musik, itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Atau kamu senang melukis, itu adalah talenta, kemampuan, ya. Juga untuk kamu nanti yang senang untuk mengajar orang, itu juga adalah talenta kamu. Dan Tuhan ingin agar kita setia, ya, dengan apa yang sudah diberikan. Kita harus jaga talenta kita, bukan hanya sekedar menjaga, tetapi dengan taat dan setia kita kembangkan, ya. Kita kembangkan talenta kita yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari kita harus berpikir keras, sama seperti dua hamba tadi, berupaya untuk mencari jalan supaya kemampuan atau talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita boleh terus bertambah-tambah dan menjadi manfaat. Mendatangkan manfaat bukan saja buat diri kita saja, tetapi buat orang lain, dan juga memuliakan nama Tuhan kita yang sudah memberikan talenta itu kepada kita. Nah, tapi saya masih kecil, Mas. Bagaimana? Oh ya, nggak apa-apa. Kamu seperti hamba yang kedua kalau gitu, ya. Kalau kakak-kakakmu itu hamba yang pertama, dia sudah lebih dewasa, dia sudah memiliki banyak kemampuan, dia mendapatkan 5 talenta. Nah, kamu masih kecil, mungkin masih kelas Samuel, kelas Yahya, kamu mendapatkan 2 talenta, gitu ya, mungkin ya. Walaupun sedikit yang kamu dapatkan, sedikit dalam arti lebih sedikit dibandingkan kakak-kakakmu, tetapi kamu juga harus berupaya untuk meningkatkan talentamu dengan sungguh-sungguh. Dengan cara apa?
berlatih dengan baik ya, terus kemudian belajar lebih banyak ya, dan seiring dengan waktu kamu akan semakin hebat ya dalam mengasah talentamu. Jadi jangan seperti hamba yang keberapa tadi? Hamba yang ketiga, hamba yang malas, yang tidak mau mengupayakan apa-apa dari talenta yang sudah Tuannya berikan. Ya, jangan sampai Tuhan memberikan talenta yang banyak kepadamu, tetapi tidak kamu apa-apakan. Kamu pintar menggambar, tetapi kamu tidak berusaha untuk lebih lagi. Kamu sebetulnya senang musik, tetapi kamu tidak pernah berlatih. Ya, sayang sekali ya, sampai nanti kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang sudah kita lakukan dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, tentu kita ingin seperti hamba yang pertama dan hamba yang kedua tadi ya. Kita akan bicara dengan penuh kebanggaan di hadapan Tuhan dan mengatakan bahwa Tuhan atau Tuhan, Engkau sudah memberikan talenta kepadaku dan inilah hasilnya. Aku sudah menghasilkan banyak hal dari kemampuan yang Tuhan berikan. Nah, adik-adik, itu tadi cerita dari Mas Suryo. Semoga dengan cerita ini kalian juga semakin menggali segala kemungkinan atau segala potensi, segala kemampuan, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kamu, dan kamu giat berlatih ya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan kamu untuk menjadi berkat bagi sesama ya, untuk supaya kamu juga menjadi lebih baik lagi, dan yang terpenting menyenangkan hati siapa? Ya, menyenangkan hati Tuhan. Itu yang utama ya. Baik. Kita akan sama-sama berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya Tuhan menuntun kita, memberi hikmat, kita bisa memanfaatkan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang talenta yang diberikan kepada para hamba-hamba Tuhan yang akan pergi ke luar negeri. Terima kasih Tuhan, kami juga merasa bahwa Tuhan juga sudah berikan talenta yang banyak kepada kami. Oleh karena itu kami mau ya Tuhan, kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kami boleh berkembang dalam diri kami. Kami mau rajin belajar, kami mau rajin berlatih. Kalau kami senang menggambar, kami mau terus membuat gambar-gambar yang semakin indah ya Tuhan. Kalau kami senang menyanyi, kami mau berlatih terus untuk menyanyi yang baik. Kalau Tuhan memberikan kemampuan kepada kami untuk bermusik juga Tuhan, kami tidak mau males-malesan latihan musik. Kalau kami sudah ikut latihan hal-hal yang lain juga, biarlah kami boleh rajin ya Tuhan. Dan kemampuan kami semakin hari boleh semakin bertambah, dan kami boleh persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, begitu cerita yang sudah Mas Suryo ceritakan kepada kalian, kisah yang sudah Mas Suryo ceritakan kepada kalian. Sampai ketemu lagi nanti ya. Oke. Terima kasih Mas Suryo buat firmannya. Nah adik-adik gimana nih setelah dengerin firman dari Mas Suryo? Semoga dari firman ini adik-adik jadi semakin semangat buat menggali bakat dan talenta adik-adik biar semakin berkembang, semakin bisa dipakai untuk memuliakan nama Tuhan dan semakin menyenangkan hati Tuhan pastinya. Nah, hari ini ada teman kita juga nih yang mau bagi talentanya dia. Ada Danang dari kelas Samuel. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga.
paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Wah, Danang, terima kasih banyak buat pujiannya. Seneng banget persembahan pujiannya, bagus sekali. Semoga adik-adik yang dengar juga bisa bikin seneng ya, bisa bikin sukacita gitu hatinya. Nah, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan ke sekolah minggu, adik-adik bisa mengirimkan persembahannya melalui nomor rekening yang ada di description box. Bisa langsung dilihat ya di bawah. Nah, udah selesai nih ibadah kita di hari Minggu ini. Dan sekarang kita mau tutup dalam doa. Yuk, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat siang Bapak. Kami mengucapkan syukur untuk semua berkat dan karunia yang Tuhan Yesus beri. Bapak, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah sekolah minggu GKJ Bandung. Biarlah Bapak, kami percaya Roh Kudus-Mu yang menyertai kami dari awal ibadah, tengah, sampai akhir. Dan sekarang sudah di penghujung ibadah Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin anak-anak kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih buat firman yang dibagikan Tuhan. Dan biarlah firman dari talenta ini bisa kami anak-anak sekolah minggu ingat dan bisa kami bagikan juga buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami melanjutkan aktivitas kami di hari Minggu ini. Biarlah hanya penyertaan-Mu yang selalu menyertai kami lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah selesai ibadah kita. Mbak Ranti pamit ya. Dadah.